Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro dan Sis. Nah, kali ini aku kemarin itu sudah pernah ke JPOS Pinisi ya, di Karet Sudirman. Nah, kali ini aku mencoba mereview suasana JPO di malam hari. Nah, ini waktunya jam 10 ya. Dan lumayan ramai juga ya, Bro dan Sis ya. Padahal ini udah jam 10 malam ya. Nah, ini walaupun udah lancar ya lalu lintasnya, tapi masih antusias walaupun udah jam 10 malam ya. Nah, kali ini aku mau ke sana ya. Oke, let's go. Nah, biasanya kalau di jam 10 malam ini nggak seramai kayak pagi maupun sore ya. Nah, sekarang untuk Transjakarta ada angkutan malam ya. Nah, tapi kalau angkutan malam itu cuma sampai setengah 11 ya. Jadi yang angkutan malam tuh yang koridor utama aja ya, Bro dan Sis ya. Nah, di sini masih antusias amat ya kalau malam hari ya. Nah, kalau misalnya berbasis menggunakan sepeda, nah di sini ada tempat parkir, ini tempat parkir sepeda ya. Nah, jadi bisa sambil konten di sini juga bisa sama mereview maupun Instagramable gini ya. Nah, di sini suasana lalu lintas ya. Nah, di jam 10 ini lumayan ramai juga ya JPO walaupun udah kondisi lalu lintasnya udah sepi ya. Nah, bagusnya kalau spot malam hari ini terdapat ada lampu kelap-kelip gini ya. Nah, ini memang sangat cantik juga ya. Nah, kalau yang untuk melihat view gedung itu nggak di arah selatan ya. Dia berada di posisinya di utara ya, yang ke arah Bundaran HI. Nah, jadi Bro dan Sis, kita tidak boleh parkir sembarangan ya, apalagi sepeda motor ya. Nah, soalnya di sini ada petugas Satpol PP juga di sini ya. Nah, yang di bawah ini ada petugas Satpol PP ya. Nah, itu biasanya kalau over kapasitas pasti ada petugas Satpol PP ya, yang mengatur ya. Nah, terdapat ada galeri apresiasi ya. Nah, berikut ini adalah nama tenaga medis yang gugur dalam pandemi COVID-19 ya. Ya, mereka sudah berjuang di awal-awal pandemi COVID-19. Itu sudah hampir 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, dari bulan Maret 2020 ya. Nah, sekarang sekarang ini alhamdulillah ya, sekarang ini sudah sedikit pelonggaran juga ya sekarang ya. Nah, jadi sekarang sudah kayak mulai kembali normal aja ya sekarang ya. Udah mulai kemarin normal. Semoga aja kembali ke kayak seperti normal lagi ya. Nah, kita di atas, wah ramai juga ya di atas ya. Nah, ini hati-hati jangan kena awas di kepalanya ya, jangan sampai kena.
Nah ini lampu kelap-kelip ya, kece amat ya. Nah di sini tempatnya memang bentuknya ini kayak kapal pinisi ya. Dan bagusnya kita bisa lihat spot gedung-gedung pencakar angin yang berada di pusat kota Jakarta ya. Nah ini apalagi Jakarta Pusat ini tempat daerah bisnis juga ya, dan area perkantoran ya. Nah daerah komersial kayak seperti hotel, perkantoran, serta ada pusat perbelanjaan juga ya. Ada lagi jembatan yang ini kotak-kotak. Iya. Ada juga. Ada apa? Nah jadi jembatan penyeberangan ini bukan hanya untuk manusia aja ya, atau orang warga-warga yang pejalan kaki ya itu disebut. Nah tapi ini ada juga yang khusus untuk sepeda ya. Nah kalau sepeda itu menggunakan lift ya. Nah seperti kalau sepeda listrik juga bisa, kayak sepeda Seilist. Nah itu bisa nyebrang lewat, ada jalur sepeda ya di sini ya. Nah ini adalah jalur sepedanya ya. Nah ini cocok untuk pesepeda juga nyebrang ke jembatan ini ya. Nah kenapa dibangun jembatan penyeberangan ya? Nah karena Jalan Sudirman ini lumayan kecepatannya tinggi amat ya, termasuk kendaraan roda 4 dan roda 2 ini kalau menggunakan Pelican Crossing kadang kadang ngebut juga sih. Makanya itu mungkin kenapa dibangun jembatan penyeberangan ya. Nah supaya aman dan nyaman gitu ya. Nah ini contohnya kayak gini, motor. Nah itu nggak boleh parkir di sekitar ini ya. Jadi selain ada Satpol PP juga ada security juga ya di sekitar gedung yang kayak gedung Maya Pada Tower ini ya. Nah di situ juga ada lift. Nah ini liftnya beda dengan lift yang di JPO GBK maupun yang JPO yang reguler ya. Contohnya kayak JPO GBK sama Senayan, bahkan Polda Metro ya. Nah itu nggak seperti di JPOS ini ya. Nah bedanya kalau ini untuk lift yang gede ini dikhususkan untuk yang pesepeda ya. Oh ya di sini juga ada tapi tenang saja di sini ada keamanannya juga ya, yaitu ada CCTV-nya juga. Kalau dulu masih nggak ada CCTV. Dan dulu itu JPO Karet Sudirman itu atau JPO Pinisi sekarang ya. Nah itu ini dulu tuh sempit amat ya, luasnya gini ya. Dan dulu tangga itu curam amat ya. Nah sekarang ini sudah luas juga ya untuk tangganya ya. Nah ini lumayan nggak capek juga sekarang tangganya ya. Dan di sini tangganya nggak begitu curam ya. Nah, di sini lumayan antusias juga ya warganya ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Banyak
sejak pelonggaran ini lumayan banyak ya dikunjungi. Nah yang di sana dan juga dekat dengan halte Transjakarta ya. Nah itu halte Karet Sudirman. Nah jadi Bordansis nggak perlu menggunakan kendaraan pribadi ya. Nah sekarang bisa menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, itu bisa turun di halte Karet Sudirman ya. Nah, tapi kalau Transjakarta itu beroperasinya sampai setengah 11 ya. Nah, karena Transjakarta juga ada angkutan malam ya. Nah, tapi kalau yang angkutan malam itu lumayan lama datang Transjakartanya ya. Kira-kira selama 30 menit kalau nunggu naik Transjakarta ya. Nah, ini kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman ya. Nah, oke Bro dan Sis, cukup sekian dari aku ya. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya. Nah, di jam sekarang ini hampir setengah 11 ya, setengah 11 malam. Ini masih antusias amat ya Bro dan Sis ya. Selain ini memang sangat cocok untuk Instagramable ya, sama sambil berfoto-foto gitu ya. Dan sampai sekarang ini masih antusias amat ya, karena JPO ini sangat unik ya, berbeda sekali dengan JPO yang seperti di GBK maupun di Senayan, bahkan di JPO di Senen ya. Nah, kalau Bro dan Sis selain menggunakan kendaraan pribadi itu bisa dengan Transjakarta ya. Nah, itu menggunakan di halte Karet Sudirman ini ya. Nah, ini itu tapi yang halte BRT ya. Nah, yang halte yang ini yang non BRT, nah ini itu bisa itu biasanya yang melayani 9D, 1P. 1P itu yang ada yang Metro Trans yang menggunakan kendaraan listrik ya. Dan yang halte BRT itu biasanya sering tuh koridor 1 ya. Dan kadang juga ada banyak sih koridor 4C, 6B, 1B, S21, pokoknya banyak sih. Nah, tapi kalau di hari kerja memang lumayan ramai ya. Dan Sabtu Minggu itu kayaknya hanya koridor 1 ya. Iya, ya. Hanya koridor 1 yang melayani ya. Karena nggak semua yang melayani di hari weekend ya. Dan contohnya kalau hari weekend itu kayak misalnya ke Ciledug ya, Puri Beta. Nah, itu yang hanya melayani Sabtu Minggu itu koridor 13D ya, yang rute Ragunan ke Puri Beta ya. Nah, itu hanya Sabtu Minggu. Sedangkan yang 13C atau 13E itu melayani hari kerja aja ya. Kalau 13E itu rute ke Kuningan, yang 13C itu ke Duku Atas ya. Nah, itu sebagai membantu tidak memberatkan yang koridor 13 ya. Sama dengan koridor 1 ya, apalagi di jam kerja. Itu sangat membantu yang misalnya ke Tosari yang dengan 1B ya, atau yang koridor 6B. Kalau 6B itu sangat membantu yang tidak perlu transit kayak di Bendungan Hilir, yang sebagai yang penyeberangannya paling panjang ya, itu sampai ke halte Semanggi ya. Nah, itu ada koridor 6B. Nah, tapi kalau hari weekend koridor 6B itu nggak beroperasi ya. Nah, tapi ada yang koridor 6 ya. Kalau koridor 6 itu yang tujuan Ragunan, nah itu mulainya dari Tosari ya, termasuk angkutan malam ya. Kalau yang hari biasa itu hanya sampai Halimun.
karena ada koridor 6A sama 6B ya, karena di hari kerja ya. Nah, kalau untuk kalau di hari weekend, wah itu ramai amat bro dan sis ya. Apalagi kalau hari-hari ini weekend tuh biasanya ada petugas Satpol PP ya yang berjaga-jaga. Nah, ini yang lewat koridor 13C ya. Tapi tumben juga ya, jam 10 masih ada ya. Biasanya kalau 13C itu sampai jam setengah 10 ya. Mungkin kayaknya cuma baru ya kayaknya. Padahal udah jam setengah 11 ya. Mungkin yang ke arah Puri Betaya yang paling lama dibandingkan yang ke arah Duku Atas ya. Nah, jadi oh ya, yang selain Transjakarta juga bisa kok menggunakan MRT Jakarta ya. Nah, itu MRT Jakarta itu turunnya itu di Bendungan Hilir ya. Nah, itu tinggal jalan kaki kira-kira 6 menit ya. Nah, itu udah sampai ke JPO Pinisi ya, atau JPOS Pinisi. Oke, aku tutup sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.